Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Sugianti dari SMK Negeri 8 Kota Malang. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk senantiasa dapat menjadi pemimpin pembelajaran, yakni pemimpin yang akan senantiasa mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Juga senantiasa menjadi pemimpin yang akan selalu berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. Begitu pula sebagai seorang guru, kita juga harus senantiasa memiliki nilai reflektif, yakni senantiasa memandang positif segala masukan dan saran untuk perbaikan kualitas kinerja. Pada video kali ini saya akan menampilkan tentang observasi praktek pembelajaran untuk menciptakan keteraturan suasana kelas mulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan pasca observasi. Bagaimanakah kegiatan observasi praktek pembelajaran tersebut saya lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Pada kegiatan pra-observasi ini, saya menggunakan diskusi dengan pendekatan coaching dengan penuh kemitraan, dengan menanyakan kepada teman sejawat saya beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bapak Ibu nanti ingin saya bantu untuk melakukan pengamatan pada pengembangan kompetensi yang mana? Kemudian yang kedua, pada bagian mana yang nanti saya akan bantu untuk melakukan pengamatan? Dan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu menilai diri Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini? Assalamualaikum Pak Tri. Pada kesempatan kali ini nanti saya ditugaskan oleh sekolah melakukan observasi terhadap pasien Bapak Ajar. Sebelum saya akan melakukan observasi di pasien Bapak Ajar, boleh disampaikan nanti saya akan fokus mengamati pada perilaku yang mana Bapak Ajar nanti. Baik, berarti nanti saya akan melakukan pengamatan pada fokus perilaku guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik ya, Pak Tri. Nah, kemudian kalau panjenengan melakukan refleksi diri selama ini untuk fokus perilaku ini sudah seperti apa? Baik, nah kemudian nanti upaya yang akan panjenengan lakukan di kelas seperti apa? Baik, ini nanti di mata pelajaran apa? Mata pelajaran apa nanti apa? Kelas apa Pak Tri? Baik sekali. Baik Pak Tri, semoga pelaksanaan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian setelah panjenengan melakukan pembelajaran nanti kita pinjam-pinjam lagi setelah pasca observasi begitu ya Pak Tri. Panjenengan untuk melakukan evaluasi diri apakah strategi yang dilakukan nanti sejauh mana panjenengan menilai keberhasilan pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Tri. Pada kegiatan observasi ini yang saya lakukan adalah mencatat hal-hal yang dilakukan dan selaras dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh teman sejawat saya, yakni untuk menciptakan keteraturan suasana kelas. Kemudian yang kedua, saya juga mencatat hal-hal yang dilakukan dan melebihi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh teman sejawat saya, yakni beliau meminta untuk mengamati
tatkala mengembangkan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Kemudian yang ketiga, saya juga mencatat hal-hal yang dilakukan dan belum sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Saya melakukan pengamatan secara netral dan tanpa melakukan penilaian. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya memulai dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu menilai performa dalam perilaku kinerja untuk menumbuhkan keteraturan suasana kelas dengan titik fokus pada strategi pengelompokan untuk mengefektifkan keterlibatan peserta didik. Kemudian yang kedua, saya juga menanyakan apa yang membuat Bapak Ibu menilai demikian. Kemudian saya lanjutkan dengan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap pembelajaran yang telah beliau usung dan memberi kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan pendapatnya. Baik Pak Tri, Alhamdulillah tadi panjenengan sudah melakukan proses pembelajaran di kelas dengan sangat baik ya Pak Tri. Dan tadi di pra observasi Pak Tri menyampaikan bahwasanya untuk mewujudkan keteraturan dan suasana kelas yang kondusif, panjenengan matur yang ingin saya bantu untuk saya amati adalah pada perilaku mengelompokkan siswa untuk mengaktifkan peserta didik. Seperti itu ya Pak Tri. Nah kemudian menurut Pak Tri apa yang sudah berjalan dengan baik tatkala Pak Tri melakukan pembelajaran di kelas tadi Pak Tri? Yang sudah baik itu adalah proses pelaksanaannya sudah mulai terkondisikan dan anak-anak sudah mulai fokus. Yang memang di perjalanannya ada yang kurang fokus, tapi setelah ada ibaratnya kekompakan itu sudah mulai kembali fokus lagi. Dan di sana anak juga sudah mulai bisa mengembangkan pola pikir dan presentasi yang telah disampaikan siswa lain yang melakukan presentasi. Baik Pak Tri, tadi di kelas 11 RPL A terus dengan CP anak-anak dapat mempresentasikan project sensor, begitu nih Pak Tri ini. Nah kemudian menurut Pak Tri apa yang masih perlu Pak Tri tingkatkan tatkala pembelajaran di kelas sehingga anak-anak dapat belajar dengan kondusif dan terjadi keteraturan suasana kelas yang bisa lebih baik lagi Pak Tri? Mengatur dari kondisi kelasnya, jadi dari tatanan bangku, dari kondisi yang baik untuk presentasi, karena posisinya tadi juga baru pindah kelas yang sebelumnya kelasnya ada di ruang 300, sekarang pindah di 209 dengan jumlah peserta yang banyak. Nah, ini juga baru pertama mereka presentasi, jadi bisa disesuaikan untuk tetap tampil. Baik, berarti saya tegaskan hal yang perlu Bapak tinggalkan tadi mengatur kondisi kelas atau bangku gitu Pak ya. Jadi mungkin kalau tadi itu sudah sangat baik Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok, tapi anak-anak kondisinya masih klasikal gitu ya Pak Tri ya. Nah kemudian ada lagi yang ingin panjenengan sampaikan Pak Tri sehingga perilaku yang Pak Tri harapkan tadi melakukan pembagian kelompok tadi bisa berjalan secara lebih efektif lagi Pak Tri. Dari awal pertemuan itu mengingatkan lagi kesepakatan yang telah kita buat di awal pertemuan, karena setiap pertemuan itu ada kesepakatan kelas yang kita lakukan. Tadi ada kesepakatan yang dilanggar, yaitu ada teman yang presentasi yang lain itu menyimak, itu kan ada yang dilanggar dengan bukti anaknya ada di bawah lalu ada sendiri. Nah seperti itu memang dengan kondisi yang klasikal itu juga cerita. Baik, ada hal lagi yang ingin Pak Tri lakukan? Dengan ini sih, dengan model yang berbeda lagi. Jadi tadi kan dengan kelompok yang sedikit, yaitu 5 anak, yang nanti dapat dengan kelompok yang lebih besar, tujuannya. Oke, baik Pak Tri. Kemudian apa boleh ada hal lagi yang ingin Pak Tri sampaikan mungkin supaya pengelompokan tadi dapat pengamatan lebih di luar. efektif? Jadi lebih pengamatannya jadi tidak hanya di dalam kelas, tapi yang
agar capaiannya juga terpenuhi, itu juga bisa untuk sekolah, jadi mereka bisa keliling ke sekolah-sekolah kira-kira dari pembelajaran sumber itu akan dikembangkan di lingkungan sekolah. Baik Pak Tri, terima kasih. Kemudian bagaimana pendapat Pak Tri jika misalkan Pak Tri tadi waktu saya amati tadi kan setelah kelompok berapa tadi selesai presentasi, ayo siapa yang bertanya, itu kan anak-anak greget untuk bertanya kan belum muncul ya. Bagaimana kemudian kalau misalkan Pak Tri mencoba untuk memfasilitasi diskusi dengan memberikan mungkin kalimat pemantik atau apa seperti itu ya, sehingga anak-anak bisa kemudian aktif lagi seperti itu. Bagaimana Pak Tri, menurut pendapat Pak Tri? Kayak tadi memang ada beberapa yang sempat saya sampaikan, silakan kelompok lain kalau ada yang bertanya. Nah itu masih memang ada beberapa yang kurang fokus tadi, karena juga ada yang menyiapkan akan presentasi, jadi mereka fokusnya ke file yang akan ditampilkan, bukan nilai apa yang dipresentasikan. Oke, baik. Nah kemudian misalkan lagi nih Pak Tri, misalkan kedepannya setelah anak-anak itu mungkin tempat duduknya lebih dikondisikan seperti itu ya Pak Tri ya, membentuk melingkar sesuai dengan kelompoknya. Kemudian juga bagaimana pandangan Pak Tri kalau misalkan anak-anak itu juga diberikan pembagian peran secara lebih merata, misalkan anak-anak itu ada yang bertugas jadi notulennya, nanti yang ini yang bertanya, ini yang menjawab, sehingga nanti pas setelah satu kelompok ini selesai, nanti kelas itu dapat lebih efektif. Gimana pendapat Pak Tri? Itu sudah dilakukan, jadi sebenarnya sebelum maju itu sudah diinformasikan, silakan dibagi perannya masing-masing. Oh sudah ya. Nah, tadi kan juga waktu yang masuk kan sudah kelompok 4. Nah itu sebelumnya juga sudah ada kelompok 1 yang sudah maju, itu sudah saya sampaikan. Namun di prakteknya anak-anak lupa, akhirnya banyak yang ya itu tadi ya perlu perannya itu seperti apa, bahkan juga dia di slide bagian mana untuk menjelaskan, dan itu juga bingung, akhirnya banyak membaca melalui HP. Kemudian insight baru apa yang Pak Tri dapatkan Pak Tri sudah Pak Tri lakukan lagi? Membuat suasana yang nyaman, jadi membuat suasana yang nyaman di kelas walaupun dengan keterbatasan ruang dan siswa yang besar dan waktu yang terbatas. Sebenarnya itu bisa diakali dengan proses pembelajaran, kita harus terpaku di dalam kelompok, jadi agar lebih mengenal juga dengan suasana sekolah. Saya jadi nanti pas pembelajaran atau presentasi bisa menggunakan ruang-ruang lain yang lebih relevan. Baik, terima kasih sekali Pak Tri. Nah kemudian sebagai rencana tindak lanjut nih Pak Tri, selain melakukan upaya-upaya tersebut, nah ada hal lain lagi Pak Tri mungkin yang ingin panjenengan lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran dengan suasana kelas yang lebih teratur dan kondusif lagi Pak Tri. Ya, jadi sebetulnya setiap awal kita mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita lakukan. Lalu karena ini juga kelasnya baru pindah, sebenarnya kesepakatan kelas itu sudah ditempel di kelasnya, karena ini juga sudah berpindah, akhirnya kebanyakan untuk mengingatkan itu mereka cenderung lupa. Jadi mereka seolah-olah saya lupa dengan poin yang mana kesepakatan yang telah kita, jadi cenderung banyak melanggarnya bisa. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat Pak Tri? Kemudian juga mungkin salah satu alternatif yang bisa Pak Tri lakukan itu juga mungkin bisa mengikuti pelatihan secara mandiri di PMN tentang modul bagaimana untuk membangun keteraturan suasana kelas. Pak di PMN itu kan ada modulnya Pak ya, mungkin nanti juga ada banyak cara-cara selain yang Pak Tri sampaikan tadi. Baik, juga bisa dilakukan melalui belajar di PMN secara mandiri gitu Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Tri atas kesempatannya. Saya diizinkan untuk melakukan pengamatan terhadap melakukan observasi terhadap pembelajaran Pak Tri di kelas. Semoga kita bersama bisa menciptakan pembelajaran yang bisa lebih berpihak lagi kepada anak-anak, dan terutama adalah bisa menciptakan suasana kelas yang lebih teratur dan kondusif ya Pak Tri, karena tampaknya materi juga nggak mungkin masuk kalau kondisi anak-anak tidak kondusif begitu ya. Baik, terima kasih. Semangat selalu Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Bapak Ibu video saya tentang praktik pelaksanaan observasi pembelajaran dengan fokus pada perilaku kinerja untuk menumbuhkan keteraturan suasana kelas, mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan observasi, hingga tindak lanjut pasca observasi, yang juga dapat dijadikan sebagai bukti dukung pelaksanaan rencana kinerja guru pada PMM tiap semesternya. Mari bersama wujudkan merdeka mengajar, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.